Saya sahabat kita semua, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Hingga kita ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan, biar kuasa Tuhan ada di tempat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang telah kami lewati sampai saat ini Tuhan. Penyertaan-Mu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami datang ke dalam rumah-Mu yang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mohon urapan-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, menaungi kami, menaungi tempat ini Tuhan. Biar kami dapat fokus untuk memuji, menyembah Engkau, menyanyikan lagu-lagu pujian, penyembahan bagi Engkau Tuhan. Tuhan jamalah setiap kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Bapa, kuasa-Mu hanya sajalah yang ada di tempat ini Tuhan. Tidak ada kuasa selain kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti Bapa. Biarlah kuasa-Mu sajalah yang bertata Tuhan Yesus. Nama-Mu diagungkan, disanjungkan Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari kita ucapkan amin. Hanya Engkau pribadi Tuhan mengenal hati kami. Yesus, kami mau datang menyembah Engkau.
Mari kita menyembah Tuhan. Kami mau tinggal dalam kasih-Mu, Yesus. Kami bersyukur, terima kasih, Yesus. Kami mau tinggal dalam kasih-Mu, urapi kami, jamalah kami, Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, terima kasih, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, kami bersyukur, tiada yang seperti Engkau luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat dan kuasa, Engkau mulia. Terima kasih, glory bagi-Mu. Ini setiap kali, jamalah kami. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu Bapa, kami melewati semua. Terima kasih. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu kekal melimpahkan. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Saya undang bangkit berdiri. Anugerah-Mu besar melimpahkan, anugerah-Mu
bersamamu sajalah Tuhan Yesus. Kami melewati semua rintangan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Syukur bagimu Bapa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Tuhan kita dahsyat, amin. Mari kita bersorak bagi Dia. Syukur bagimu Bapa. Kekuatan kami, mari kita katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus. Mari kita ulangi lagu ini dari awal, katakan ajaib Kau Tuhan. Kesetiaanmu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Tuntun langkahku Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, kami mau selalu bersorak bagimu. Kami masih semangat memuji nama-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Haleluya.
Engkau pemilik kehidupan yang mampu menyelamatkan. Amin. Kita angkat suara kita, katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup melambangkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindu kuasa-Mu, kami rindukan kuasa lawakan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, gelenggu di matanya, mujizat dinyatakan. Great is our God. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kita katakan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup melambangkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawakan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, gelenggu di matanya, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kuasa-Mu besar Tuhan, Kau pencipta langit dan bumi. Haleluya. Yesus. Amin. Kita katakan, kami rindukan kuasa lawakan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Katakan, datanglah dan bertanda, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian pelaku, gelenggu di matanya, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita selalu berat Tuhan kita. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Saya kita memberi persembahan bagi Tuhan kita. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami selalu bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Sukacita kami hanya di dalam Engkau. Haleluya. Yesus. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Anggap sukacitamu melimpah dalamku.
suka pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu ada dalamku. Mari kita bersatu katakan, mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Sekali lagi katakan, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kasih hormat Tuhan kita. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita, tenangkan. Biarlah Roh Kudus-Mu, Roh Kudus Tuhan ada di tempat ini. Mengapa
bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami mau datang belajar kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Biar kami lebih lagi Tuhan Yesus mengerti apa rencana kehendak Tuhan atas pribadi kami. Yesus terima kasih kebaik bahwa kami lebih lagi Tuhan Yesus untuk dalam hadirat Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali pelayan Tuhan. Shalom. Wis bergema ya. Ini saking banyaknya tuh saking sikitnya. Pakai efek ya. Boleh bantu yang bisa operasikan itu, tinggal buka aja, ini sama dia. Oke, sekali lagi saya sampaikan shalom bagi kita semua. Menikmati hadirat Tuhan, amin. Amin. Ya, boleh hidupin lampunya Mas. Pada pagi hari ini saya rindu kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi saudara sudah menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Saudara bisa menikmati itu anugerah bagi kita semua. Ya. Saya rindu pada pagi hari ini kita belajar dan fokus tentang kebenaran firman Tuhan. Di 3 bulan ke depan ini kita akan berbicara tentang relationship, saudara. Ya, kita bangun mesbah. Kita breakdown lagi saudara tentang relationship. Kita butuh yang namanya hubungan. Sama-sama katakan hubungan. Oke. Saudara terkasih, manusia diciptakan Allah itu satu tujuan, dia mau punya relasi saudara. Tuhan kita tuh cukup unik. Tuhan kita itu dia selama ini menciptakan malaikat. Malaikat itu tidak bisa berinteraksi sama dia. Malaikat itu hanya pembantu Tuhan, saudara. Kalau presiden, pembantunya siapa? Menteri, saudara. Ya, jadi menteri itu yang membantu presiden, demikian juga. Tapi Yesus atau Allah kita, waktu masa penciptaan, dia menciptakan kita karena dia mau membuat sesuatu yang seperti dia, ya, membuat manusia itu seperti dia, untuk dia punya interaksi. Ya, kita belajar ini saudara. Saudara diciptakan bukan untuk hanya bekerja, pulang, lalu meninggoy. Deg-degan ya, di belakang itu ada apa itu? Ada tekanan-tekanan ya. Ya saudara, Tuhan tidak menciptakan Bang Edo 1 kali 24 jam bekerja pulang tidur. Tidak. Kamu gak diciptakan untuk itu. Tuhan tidak mau menciptakan kita seperti itu saudara. Cuman kita yang seperti itu membuat diri kita. Benar atau betul? Iya. Bang, Pak, Pastor, kan kita butuh makan. Saudara, tidak ada sampai hari ini yang tidak makan, saudara, pasti makan. Tapi kan tuntutan yang membuat kita sehingga mencari hal-hal yang tidak harus kita cari, saudara. Ya, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar tentang hubungan. Mari kita buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Amin. Amin, yang punya Alkitab katakan amin.
Yang punya Alkitab katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama ayat 26 sampai 31, saudara. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah. Akan menjadi makan, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan juga untuk menjadi makan. Allah melihat segala yang dijadikan itu, jadilah petang dan gelap. Oke. Yang pertama kita berbicara tentang hubungan, saudara. Berbicara tentang hubungan. Kita diciptakan Tuhan gambar dan rupanya. Kalau kita belajar tentang gambar dan rupa itu adalah perkataan yang sama. Perkataan yang sama. Tidak perlu diterjemahkan secara rupa ini, gambar ini. Dalam pengertian ini, saudara, Tuhan mau kita itu benar-benar diciptakan kayak dia mau ciptakan hal yang kedua seperti dia. Gitu, saudara. Dia mau ciptakan saya dan saudara itu mau sama sifat-sifatnya. Saudara, ini kan pembicaranya sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya. Manusia itu masih punya kemuliaan, saudara. Kemuliaan manusia itu ada. Waktu di Taman Eden, saudara, diciptakan ini manusia sebelum berdosa, dia punya kemuliaan. Dia sama seperti Bapa saat itu. Dia sama seperti Allah saat itu. Namun, kenapa kemuliaan itu pergi dari manusia, hilang daripada manusia, itu dosa. Nanti kita bahas ya. Yang saya bahas adalah, Tuhan menciptakan, dia mau bangun relasi sama kita. Dia mau bangun relasi sama kita, dia mau rindu kita itu, bisa berhubungan dengan Tuhan, saudara. Jadi saudara terkasih, dia menciptakan kita bukan karena iseng-iseng, saudara. Ya, Tuhan menciptakan saya, kita semua yang hari ini duduk mendengarkan ini, dia nggak iseng-iseng buat manusia. Makanya di ayat 26 katanya apa? Baiklah kita menjadikan kita manusia serupa dan segambar dengan dia. Kalau kata bahasa aslinya imago Dei, image, gambar itu sendiri. Kenapa gambar dan hubungan itu rusak? Nanti itu berbicara tentang dosa, saudara. Tuhan mau melihat kita dari sifat Allahnya ada. Ini kita melihat manusianya yang belum jatuh ke dalam dosa ya. Saudara harus perhatikan ini bahwa Tuhan berbicara dalam Kejadian 1 ayat 26 itu tidak berbicara tentang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ini berbicara tentang manusia yang masih dalam keadaan mulia. Masih dia malu nggak waktu itu? Oh dia apa? Enggak, dia nggak melihat dia telanjang dan sebagainya, enggak. Ya, Tuhan mencerminkan, dia mau lihat bahwa ketika aku ciptakan ini, inilah aku. Cerminan itu, dia mau bangun itu, saudara. Dia mau bangun itu, saudara. Lanjut, Mas. Iya. Lalu kenapa, saudara, dia mau
hubungan kita secara dekat, dia mau sampaikan bahwa dalam hubungan itu dia kasih sesuatu kuasa bagi kita. Makanya katakan apa? Berkuasalah, berkuasalah saudara. Kejadian 1 ayat 26 sampaikan bahwa berkuasalah setiap kita. Ya, dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, Tuhan mau kita itu benar-benar seperti waktu di Taman Eden, saudara. Ya kan? Saudara tahu kalau di Taman Eden, kalau kita di Taman Eden, Kamar Lina, kalau kita di Taman Eden, itu kita selalu jumpa Tuhan. Enak sebenarnya manusia ini, saudara. Menurut saudara, menurut saudara, kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, apakah ada manusia-manusia lain? Saya mau bertanya kepada kita, kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, apakah ada manusia-manusia lain? Ada atau tidak? Hah? Ada Mas Restu? Tetap ada. Tetap ada. Dia ciptakan Taman Eden itu bukan untuk Adam dan Hawa saja. Cuman dosa itu, yang membuat manusia berdosa itu, Tuhan hanya hukum sampai mana, saudara? Di level mana? Laki-laki bersusah payah, yang wanita melahirkan. Udah. Jikalau tidak ada dosa, dia tetap melahirkan, tapi tidak merasakan sakit. Ya, Tuhan menciptakan Taman Eden, Tuhan menciptakan bumi ini khusus untuk kita. Jadi Bang Edo jangan salah, manusia diciptakan bukan di sorga. Manusia itu diciptakan di mana? Di bumi. Di bumi. Jadi jangan salah pengertian kita bahwa Tuhan itu menciptakan kita di sorga supaya kita bermain-main di sorga. Enggak, diciptakan kita di bumi. Ya. Jadi saudara terkasih, yang kedua berbicara tentang mandat kuasa. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita saat itu tidak jatuh ke dalam dosa, saudara, hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa menaklukkan apapun yang ada di muka bumi ini. Luar biasa kan Bang Edo? Kita nih coba, Bang Edo, manusia super power nih, ada satu orang manusia super power datang dan dia transfer kekuatannya sama Bang Edo. Apa saja Bang Edo bisa lakukan. Harusnya manusia seperti itu. Waktu dia di Taman Eden, dia bisa melakukan kuasa-kuasa itu, saudara. Namun karena manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya apa? Rusak hubungan itu, Tuhan hukumlah manusia dalam bersusah payahnya. Harusnya dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita punya kuasa, mandat kuasa, saudara. Kita sama-sama Tuhan. Kita sama jenis sifatnya, kuasanya. Makanya waktu zaman Yesus, katakan Tuhan, pakai nama Tuhan untuk melakukan kuasa. Ya, pakai. Makanya saudara hari ini berkuasa sebenarnya atas pribadi saudara. Tapi jangan pulang dari sini saudara lihat gunung, pindahkan gunung ini, pindahkan gunung ini. Jangan, bukan itu juga praktikalnya saudara. Kan pertanyaannya seperti itu. Kan ada yang di media sosial sekarang ya kan, ditanya, Bang Edo, bertanya nih, bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkat?
Bisa nggak dia menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat? Nggak bisa, berarti dia nggak Tuhan. Bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat? Kalau bisa berarti dia bisa angkat harusnya. Tapi ini nggak bisa diangkat. Bukan. Dia yang angkat, bukan ada pakai orang di sampingnya. Sekalian aja lah pakai eskapator. Pertanyaannya, Kak Marlina, bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat? Ini kan menjebak kali, kata si Marlina. Kan maksudnya ini loh, coba perhatikan kata-kata saya. Bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat? Aliena, jangan sampai di sini. Itu aja. Bisa nggak kamar Lina? Mencoba ya, mencoba. Kalau dia bisa ciptakan, kalau tidak bisa dia ciptakan berarti dia tidak Tuhan. Kalau dia bisa ciptakan tapi tidak bisa diangkat berarti dia tidak Tuhan. Pusing saudara ya. Manusia itu suka yang pusing-pusing kayak gitu ya. Makanya saya bilang gunakan kuasa itu pada tempatnya. Jangan emang Edo pulang dia lihat gunung, pindah gunung. Atau enggak pindah Nusa ke Batu Haji. Itu mematikan kita. Kalau Tuhan geser Nongsa ke Batu Haji, itu berarti dia pecahkan bumi ini. Ya kan? Dia geser pergeseran itu, ya kan? Berapa ribu orang mati. Maksudnya apa saudara? Kalau Tuhan katakan engkau berkuasa, bukan berarti apa? Suka-suka kita. Demikian juga pertanyaan yang tadi saudara, bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak dia bisa angkat? Sangat bisa. Sangat bisa, dan pertanyaannya untuk apa? Untuk apa? Melihat keilahian Tuhan tidak perlu dia menciptakan itu. Masih banyak hal yang lain dia lakukan untuk melihat dia adalah Tuhan. Sampai di sini saudara tahu tentang mandat kuasa? Amin. Amin. Kalau kurang percaya kita baca lagi Kejadian 1 ayat 26. Ayo kita baca saudara. Amin. (26) 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Mereka berkuasa atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Supaya kita, Bang Heri, itu bisa berkuasa. Namun seperti ini saudara, kenapa kita tidak punya kuasa yang sepower itu bisa kita lakukan? Karena kenapa? Keraguan hatimu, kekhawatiran dan ketakutan itu membuat engkau tidak berkuasa. Kejadian-kejadian di Alkitab itu seringkali kejadian yang di luar nalar manusia. Ya kan? Musa belah laut, ya kan? Benar?
tulah-tulah, ya kan? Benar? Nuh, saudara. Zaman Nuh, saudara, manusia lenyap. Hanya tinggal dia dan keluarganya. Ada berapa orang, ayo? Si Bulan ketawa dia karena ditanya buah-buah roh berapa lah. Ada berapa? Kami ada berapa? Enggak. Anak-anak Nuh dan beserta ini. Berapa? Hah? 8. Nuh dan istrinya, 3 anaknya dan pasangannya. Ya kan? Jadi 8. Siapa anaknya Bang Edo? Isa Soaya. Seru kali kalau ibadah tanya jawab kayak gini, saudara. Keringat dingin yang di bawah. Oh, haleluya. Sem, Ham, dan ada nama saya di situ. Sem aja, panggilan aja. Setidak pentingnya itu manusia Kabel Syariah. Dia musnahkan semuanya, dia tinggal 8 orang. Jangan sampai Tuhan kayak gitu sama kita, muak dia katanya. Udahlah, kalian tinggal sikit aja lah katanya. Gereja ini terlalu egois Bang Edo. Dia bilang cuman gereja ini aja yang tinggal sedikit katanya. Yang lain terangkat, berarti kita gak terangkat. Aduh. Saudara, jangan terlalu ego kita kuat, ya, sehingga kita lupa Tuhan yang menciptakan kita. Sejarah itu diakui dunia, saudara. Saudara cari buku di luar Alkitab yang cerita tentang itu, saudara. Real ada. Banyak buku yang menjelaskan itu. Saudara hanya baca Alkitabnya susah, ya kan? Apalagi baca buku yang tebal-tebal ini. Perpustakaan lama itu segini. Pintar orang-orang yang baca sekarang. Alkitab. Oh, udah terakhir ini. Ya kan? Sering kayak gitu, ya kan? Jadi saudara terkasih, hubungan Allah dengan kita, itu yang pertama sekali dia sampaikan kepada manusia, kita semua. Katanya kita harus berkuasa, kita sudah berkuasa. Makanya saudara kalau sakit jangan cari pendeta. Enggak salah saudara minta doain pendetamu, tidak salah. Yang salah adalah saudara kurang beriman. Berdoa di kamarmu sendiri, duduk. Kalau bisa saudara puasa. Kayak saya ini puasa luar biasa. Dari niat puasa kemarin, saya harus puasa. Puasanya itu sebenarnya lebih ke ya jaga body lah. Ya kan? Saya puasa. Tiba-tiba pagi datang mama. Sem, kenapa Bu? Ibu masak nasi goreng katanya. Kalau di sekolah itu, di majelis guru itu banyak orang tua, saudara. Usianya di 55 tahun ke atas. Jadi dia udah orang tua kita. Jadi dia kadang-kadang di rumah dimasak nasi goreng itu banyak. Nah itu enak. Enggak tahan. Udahlah saya ambil lah. Hilang niat itu saudara. Ya, saudara terkasih, kalau saudara sudah berkuasa, Kak Marlina tidak boleh ragu lagi, tak boleh takut lagi. Kak Karen, Bang Korne tidak boleh takut lagi. Jangan takut, jangan takut. Bulan dan Koko jangan takut lagi. Kalau sudah ada Aliona, ada lagi yang lain. 4, 5, 6. Kata Tuhan beranak cucu lah. Enggak salah saudara.
Ya kan? Tapi yang belum menikah jangan beranak cucu. Itu berbeda, itu konteksnya saudara ya. Ya, berpasangan dulu. Namun pertanyaan Pak, kalau saya tidak mau menikah, itu pilihanmu. Saya tidak mengganggu gugat. Tidak baik manusia seorang diri katanya. Ya, sekarang kita nggak seorang diri, tetangga kita banyak saudara. Ya kan? Konteksnya harus perhatikan baik-baik. Untuk pasangan, itu ayat itu diperjelaskan untuk orang yang menikah. Jikalau belum menikah dan tidak mau menikah, itu pilihan. Itu pilihan. Ya. Yang kasus Katolik Aik Nabara itu saudara yang hilang 28M itu, susternya cerita di Densu, dia bilang, saya ini suster Pak, sampai menetes air matanya saya, sampai menetes juga air mata saya suster Pak katanya. Saya mendedikasikan hidup saya total-totalnya di gereja. Saya tidak punya harta. Tapi kenapa saya diuji sampai air mata yang jatuh? Sejahat itu dunia saudara, sejahat itu dunia. Saudara terkasih, makanya kita semua yang hari ini duduk cukup hidup dalam ketakutan. Cukup hidup dalam kekhawatiran. Bang Edo yang mau menikah, jangan khawatir. Engkau susun rencanamu tanpa rencana Tuhan, engkau akan jatuh pada rencanamu sendiri. Andalkan Tuhan. Yang mau menikah, Bang Heri, Kak Erin, Bang Korne, Kak Karen, nanti ke Basaria, Kak Marlina. Ya kan? Lalu saudara yang punya istri, suami, jangan takut tidak punya anak. Tuhan punya rencana sama saudara. Ya. Kalau saudara punya anak, jangan takut bahwa itu saudara tidak makan dan sebagainya. Anakmu dipelihara Tuhan. Saudara di panti asuhan, Pak Lukas kemarin dia. Saudara, ada satu hamba Tuhan di Rock, dia cukup luar biasa banget. Tahu nggak saudara? Dia ada usia 72 tahun. Sampai hari ini dia tidak tahu bapak mamanya. Dia tidak tahu siapa bapak mamanya. Sedih ya saudara? Kita masih tahu kan orang tua kita kayak mana wajahnya. Dia tidak tahu karena dia dibuang. Pertanyaannya, kalau hal yang ketakutan yang tadi Bang Edo kita buat itu, takut gak makan, takut dan ini. Saudara, dia hidup sampai hari ini 72 tahun. Sehat dia? Sehat. Diberkati? Berkat. Karena rencana Tuhan tidak rencanamu. Dia sengaja menghancurkan rencanamu supaya dia nanti Dia tahu supaya rencanamu tidak menghancurkan dirimu. Dia mau pakai rencana dia. Jadi saudara, berkuasa, mandat kuasa ini penting. Saudara sakit, boleh telepon pendeta. Pak, doakan saya sakit, benar. Tapi saudara kalau sakit, duduk kayak gitu. Dan terlalu banyak mujizat di muka bumi ini itu yang Tuhan lakukan saudara. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Ya kan? Yang sakit kusta, cerita Tuhan Yesus, benar? Ya kan? Dijamah saja udah sembuh. Wanita yang pendarahan berapa tahun? Berapa tahun? 12 tahun asal ku jamah jubah Yesus saja. Sebenarnya bukan jubah Yesus yang membuat dia sembuh. Iman dia terlalu besar kepada Kristus. Orang hari-hari ini saudara, jangankan bicara iman, ya kan? 2 jam akan datang, dia takut dia mau makan apa. Iman itu melampaui batas ruang, batas waktu, batas harapan saudara, karena tahu dia satu masa nanti dalam pengharapan itu pasti itu terjadi. Itu iman saudara. Makanya saudara kalau punya iman jangan dilogikakan. Iman gak masuk di logika saudara. 1 tambah 1, 2. Ya kan Bang Edo? Itu logikanya ya kan Kak Basaria?
5 tambah 5 adalah, kalau Tuhan 5 tambah 2, 5.000. Hebat kan? Di luar pemikiran saudara. 5 roti, 2 ikan. Mungkin kalau hari itu ada spaghetti, banyak orang tuh makan spaghetti. Karena ada di tangan anak-anak itu, siapa yang punya ikan dan roti, kata Tuhan. Katanya, anak-anak itulah datang Merlina. Nah Tuhan, katanya, kalau saat itu ada KFC, mungkin Tuhan lipat gandakan untuk 5.000 orang makan KFC saat itu. Tapi karena ada roti, kan aja. Maksudnya apa saudara? Jangan kali-kalikan berkat Tuhan dalam dirimu. Karena itu berbeda. Mandat kuasa itu, makanya hari ini kalau yang perantau, kita kan semua perantau di sini saudara. Kalau saudara udah merasa kontrak saudara mau diakhiri besok-besok, perkatakan saudara, saya injak Batam ini bukan untuk selesai kerja dalam 1 bulan. Saya injak Batam ini supaya saya berkuasa di kota Batam ini. Perkatakan itu. Doa tidak ada yang salah. Tapi cara doa itu bisa membuat kadar imanmu sedang di bawah atau sedang lagi full. Contohnya, Tuhan, aku lagi sakit, tolonglah, kiranya Tuhan sembuhkan. Salah berdoa gitu? Nah, coba doa yang satu lagi. Hari ini aku sembuh. Amin. Mana yang menurut saudara yang punya iman besar sama pas-pasan? Apa? Yang lebih besar mana? Yang imannya itu penuh sama pas-pasan, mana saudara? Hah? Yang mana? Hari ini aku sembuh. Itu mandat kuasa, Pak Saudara. Akhirnya kayak seperti ini. Jangan seperti ini pula, saudara nganggur, ya kan? Beriman, besok bekerja, tapi saudara nggak melamar. Itu namanya omong kosong, ya kan? Apa kata firman Tuhan? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mati itu bukan mati fisik, saudara. Mati cara berpikir, mati cara melangkah. Kita manusia dinamis, kita hari-hari melangkah. Ada yang di sini satu tempat aja, 1 kali 24 di sini aja. Ada enggak? Kita manusia dinamis, bergerak terus. Ada perkembangan zaman, saudara, ikutin, tapi bukan kita masuk ke dalam keberobrokan zaman. Itu saudara. Ya, kalau saudara cinta sama Tuhan, kalau saudara beriman, jangan setengah-setengah, saudara. Ya kan? Jadi kalau saudara hari ini nggak bekerja, tapi saudara malas untuk melamar pekerjaan, ya terima saja kemalasanmu, gitu ya kan? Jadi saudara terkasih, yang kedua ini tentang mandat kuasa. Lanjut. Nah, Kejadian 2 ayat 8 kita baca sama-sama. Yuk. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Amin. Oh, lomba baca Alkitab selesai kita ini. Ayo, amin. 1, 2, 3 ayat. Itulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Selanjutnya Tuhan Allah membuat apa? Taman Eden. Fungsi Taman Eden, dia mau kita itu tidak ada jarak sama dia. Dia mau punya hubungan dengan kita itu. Do. Nah, kayak gitu. Do, kemana do? Ini Tuhan ambil apel. Kayak gitu. Dia mau kayak gitu, saudara. Ya kan? Do, kemana? Ini ke sungai. Do, mana? Dia mau sedekat itu. Namun dosa, kesalahan manusia itu membuat apa? Membuat kita putus hubungan. Harusnya kita satu wilayah nih sama Tuhan nih. Nah, nanti kita bahas. Ini saya mau bahas tentang penciptaan dulu. Nanti kita apa yang relevan untuk saat ini berbicara tentang Kristus atas diri saudara. Dia tidak mau kita apa?
berjarak, dia mau kita tanpa jarak. Ya kan? Menurut kita enak nggak saudara kalau kita di satu tempat itu ada Tuhan? Enak kan? Jadi jalan sama Tuhan, Tuhan, aku tadi ini butuh ini katanya, ada ambil situ katanya. Enak nggak saudara? Enak. Seenggak enaknya itu saat ini saudara. Bukan. Yang saat ini yang nggak enak itu apa saudara? Tuhan nggak nampak di mata, ya kan? Saudara menangis di kos-kosan sendiri, belum tentu ada mujizat. Karena mujizat itu datang bukan langsung mujizat saudara. Enggak. Mujizat itu ada masanya, ada waktu yang saudara harus sabar. Ya, sebenarnya enak kita di posisi itu saudara. Taman Eden itu enak. Banyak konspirasi juga di sini saudara sebenarnya di Taman Eden. Tapi ya wes lah, kita hanya berbicara tentang keimanan kita kepada Kristus. Di Taman Eden saudara, dia mau kita tidak ada jarak. Bang Korne enak ya kan Bang Korne? Tuhan minta gitar Fender lah. Itulah umpamanya saudara, ya kan? Koko Tuhan, aku punya apartemen pengen lah. Ambillah situ. Dia hanya berfirman saja jadi saudara. Itulah jarak harusnya hubungan kita segitunya dengan Tuhan. Tapi karena siapa saudara? Karena siapa coba? Karena ular, iblis menggoda Hawa, ya kan? Kemarin ada yang bicara apa? Dia bilang kayak gini, ini karena wanita. Iya, karena wanita ini. Bodoh, karena bodohnya wanita ini, dibilangkan sakit hati wanita. Ternyata ya, karena pria juga bisa dibodohin wanita katanya. Berarti pria lebih bodoh pada wanita. Aduh. Itu apa, intermezzo aja saudara. Iblis itu pintar kali. Bapak dari pendusta itu siapa? Iblis saudara. Dia pintar bohong-bohongin Bang Edo. Bang Edo, tak usah lagi ke gereja. Ngapain? Usah kerja aja terus. Nanti OT uangnya lebih besar. Ya kan? OT lebih besar. Nggak salah kerjanya. Tapi kita harus bisa manage diri kita. Mana time untuk Tuhan, mana time kita bekerja. Ya. Karena kita butuh yang namanya apa? Intensitas dengan Tuhan itu kita penting. Kita butuh waktu itu. Yang malas-malas berdoa, bertobatlah. Lihat kanan kiri, bilang jangan malas berdoa ya. Jangan malas berdoa. Kan? Supaya saudara dekat dengan Tuhan. Dulu di Taman Eden memang tidak ada jarak, tapi sekarang apa? Kita sejauh doa saja saudara. Yes. Sejauh doa. Kadang-kadang lucu juga sejauh doa ini saudara. Diminta Tuhan aku mau ini. Katanya Tuhan cuma sejauh doa, tapi nggak terjadi apa-apa. Lanjut. Ya kan? Lalu saudara, mandat tadi saudara berkuasa, perintah Tuhan di ayat yang ke-16 dan 17 saudara. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ya. Di dalam sebuah hubungan saudara, Tuhan tidak mau hubungan kita lost control saudara. Dia mau kita tahu mana penempatan kealahan dia, jangan diganggu gugat, ikut perintah Allah saudara. Tuhan kita memang punya kasih karunia, tapi ingat
dia punya rambu-rambu juga. Ayat 16 dan 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan mau saudara manusia itu walaupun punya hubungan dekat dengan Tuhan. Tapi ingat ada di mana lokasi zonanya Tuhan. Jangan kita sentuh. Supaya kemanusiaan kita tidak lupa. Sering-sering kan kita kayak gitu saudara. Kita sudah mulai kaya nih, cobalah. Taruhlah di sini kalian penghasilan sebulan agak 3M, satu orang 3M. Saya ngomong apapun di depan ini, saya gaji 3 juta di sini saudara. Berbuih mulut saya, apa katanya? Apa lagi? Iya enggak? Lebih gampang mana? Saya penghasilan 3M, saudara penghasilan 3 juta, saya ngomong berdampak. Tapi saya gaji 3 juta, saudara gaji 3M. Berbuih mulut saya, saudara dengar nggak? Apa bang itu katanya? Apalagi saya bicara tentang bisnis, nggak masuk. Maksudnya apa saudara? Maksudnya apa? Manusia nih sering lupa diri. Makanya Tuhan kasih sebuah perintah kecil saja supaya kita tahu, kita ingat ada larangan di hadapan Tuhan yang saudara tidak boleh sentuh. Ya kan? Ada celah. Pilihannya apa? Saudara mau taat atau melanggar. Saya tahu saudara ibadah di hari Minggu itu, saudara sebagai orang-orang yang pekerja, kita adalah pekerja, tidak mudah mengambil waktu untuk hari Minggu itu datang kepada Tuhan atau datang beribadah. Tidak mudah. Namun saudara, kalau hari ini masih ada ibadah, berarti Tuhan mau saudara diingatkan kembali. Ada zonanya Tuhan, supaya saudara tahu, saudara harus ikutin apa yang. Coba hari-hari ini gak ada ibadah, saudara, gak ada persekutuan. Los gak manusia? Saya ulangin, saudara. Cobalah hari-hari ini tidak ada persekutuan. Seluruh dunia saat ini tutup semua gereja. Tidak ada persekutuan. Los gak manusia? Los manusia. Hilang manusia. Manusia akan bebas kabar hari ini. Lebih sebebas-bebas. Sebebas-bebasnya. Ingat Tuhan Yesus tetap beribadah loh saudara. Waktu dia masanya dia tetap datang ke Bait Allah. Dia tetap datang mengajar di situ. Bahwa saudara itu penting. Perintah Tuhan atas saya dan saudara. Kalau ada perintah Tuhan khusus atas dirimu, jangan kau langgar. Saya ulangin. Kalau ada perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Kata Tuhan jangan melakukan A, B, C, D. Jangan dilanggar, konsekuensinya panjang saudara. Ya. Tapi kan nanti gini, kan sering kali kayak gini ya kan, logika kita bermain ya kan Kak Karen. Berlogika lah kita, nanti buat dosa lah, nanti pertengahan jalan aku bertobat. Kan kayak gitu, pintar kan manusia ini kan? Tadi kan, dia pintar, bisa lah, gak apa-apa lah, coba-coba. Nanti pertengahan jalan aku bertobat. Itu kalau bertobat, itu yang pertama. Yang kedua, coba saudara, mohon maaf, pakai narkotika, suntik atau isap atau apa, pakai dalam sebulan. Oke? Bulan berikutnya saudara bertobat.
aman aku nih. Menurut saudara konsekuensinya tetap ada atau tidak? Tetap ada. Itu tetap saudara rasakan. Yang membuat beda apa? Ketika saudara bertobat, saudara lebih kuat daripada sebelumnya. Karena di dalam Kristus ada penghiburan. Di dalam Kristus ada tolong dari Roh Kudus. Dia tolong kita, saudara. Itu saja. Namun konsekuensinya tetap saudara rasakan. Ya. Jadi jangan kompromi dengan Tuhan. Jangan bernegosiasi, jangan tawar-menawar, jangan kompromi dengan dosa. Seolah-olah pertobatan itu nanti sudah selesai semuanya. No, saudara, no. Kalau saudara sering tidak beribadah, saudara sering badan ini tidak dalam persekutuan, hello, saya kasih tahu saudara, besok minggu depan akan biasa badanmu tidak beribadah. Ulangin. Dan anak usah ibadah terlalu tajam ya kan, sakit pula hati saudara. Bekerja, kalau saudara biasa bekerja, hari Senin sampai Sabtu. Tiba-tiba saudara sering izin, karena pengen refreshing di rumah kan, izin terus. Percayalah saudara, sering saudara akan izin dan malas bekerja. Betul atau tidak? Betul. Makanya saudara kalau hari ini, kalau saudara masih ada pekerjaan, bekerjalah dengan baik. Kalau saudara punya persekutuan, bersekutulah dengan baik. Amin. Itu perintah Allah atas setiap kita. Ya. Maksudnya dari buah pengetahuan baik dan buruk itu supaya kita tahu ada batasnya Tuhan, ada batasnya manusia. Jangan engkau merasa karena engkau imago Dei ada kuasa, coba ambil zonanya Tuhan. No. Jangan. Lanjut, terakhir. Hubungan manusia saat ini sudah diperbaiki oleh kehadiran Tuhan Yesus dalam penebusan di kayu salib, saudara. Manusia diberikan yang namanya apa? Anugerah, kasih karunia untuk memiliki hubungan khusus dengan Allah, saudara. Saya bersyukur Yesus ada. Dunia ini, saudara, saya ulangi. Dunia ini kalau direkam ada orang lihat nanti. Dunia ini kalau tidak ada Kristus, dunia ini paling hancur. Saya bersyukur 2000 tahun yang lalu dia turun dalam rupa manusia, dia tebus, dia mau apa? Menggantikan posisi saya dan Edo yang harus di posisi salib tadi dalam penderitaan selama-lamanya, dia ambil itu melawan maut. Ternyata Kak Erin, Tuhan tidak mau hanya menebus kita. Dia mau kembalikan kita ke Basaria. Kemana? Dia mau meriset kita kembali kepada posisi awal. Makanya Wahyu berkata apa? Ada bumi yang baru, memerintah. Tidak ada ratap tangis lagi di situ. Tuhan mau kembalikan posisi itu. Hei manusia, engkau mati, Tuhan angkat nanti tubuh kemuliaanmu tetap bersama dengan Tuhan. Dan engkau diposisikan kembali ke tempat awal. Karena dia mau manusia ini, dia mau kembali kepada hakikatnya. Waktu di kamar Eden. Jadi saudara terkasih, belajar dengan baik. Supaya saudara mengerti apa rencana Tuhan atas saudara. Jangan kompromi, hubungan dengan Tuhan, bangun itu saudara. Bangun itu di dalam Tuhan. Amin. Terakhir ayatnya kita baca. Yohanes 3 ayat 16. Amin. Kita baca. Saya sediakan itu. Saudara mungkin banyak yang tidak hafal. 1, 2, 3 ayat. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal.
Itu janji Tuhan, dia mau perbaiki hubungan itu lagi dalam masa penciptaan. Dia masuk kepada zaman Kristus kasih karunia, dia masuk dalam kedatangan yang kedua kali. Dia cuma satu tujuan, untuk memperbaiki hubungan saudara dan dengan Tuhan. Selesai. Dia tidak mau tahu dosa saudara sebesar apa. Sebesar Batam ini, dia nggak peduli itu. Dia nggak peduli itu. Dia yang tahu apa? Aku sayang Bang Edo. Aku sayang Koko. Aku sayang Wulan. Aku sayang Aliona. Aku sayang Mas Restu. Enough, selesai. Cukup. Dia mau perbaiki hubungan. Penebusan itu cuman karya pertama saja, saudara. Supaya saudara tidak binasa. Tapi apa katanya tadi? Melainkan apa? Beroleh hidup yang saya dan saudara, tujuan Tuhan supaya saudara kekal sampai selama-lamanya bersama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan atas setiap kita. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Mas Restu, silakan operator. Saudara capek hari-hari ini, lelah, bangun sama Tuhan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Saudara bangun hubungan dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan. Saudara yang belum komsel, ikut komsel, jangan malas-malas. Ya, komsel. Sampaikan kanan kirinya, ikut komsel, bilang. Ya, persekutuan ya, ikutin persekutuan. Nanti kalau yang di Batam Center Mas Restu dan Edo punya rumah di situ tuh. Ntar lagi Bang Korne punya rumah, Kak Karin punya rumah, Bang Heri punya rumah, Erin, Kak Basaria punya rumah di sini. Kalau Wulan udah punya rumah, tambah satu rumah lagi. Marlina mau punya kos-kosan, punya rumah yang di dalamnya ada kos, gitu ya kan? Mas Restu dan istri punya rumah di sini, dahsyat. Punya gedung gitu kan? Ya, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap setia, tetap taat, tunduk di hadapan Tuhan. Ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita angkat pujian ini, kami memuji kebesaran. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik bagi setiap kami. Kami mau datang di hadapan Tuhan. Dan kami mau pulang dari tempat ini Tuhan Yesus. Kami rindu. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami memuji kebesaran. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan.
Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ajaib Engkau, ajaib Tuhan. Yesus, Kau Raja kami yang hidup. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib bagi kami. Tuhan selalu ada bagi kami hari ini Tuhan. Yesus, berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Penjagaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Bagi keluarga kami, istri, anak, suami diberkati Tuhan. Kami tahu jikalau kami setia di hadapan Tuhan, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersama-sama dengan Allah melayani Tuhan. Kami hidup dalam persekutuan demi persekutuan. Kami tidak jauh dari persekutuan yang ada. Persekutuan orang-orang yang percaya Tuhan. Kami percaya saling menguatkan satu sama lain. Kami akan bangun hubungan dengan Tuhan. Kami akan bangun hubungan dengan sesama. Tidak ada kata benci, tidak ada kata iri. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah bekerja atas hati kami. Kami berdiri karena kasih Tuhan. Dan kami menjadi saksi, bukti. Dan kami akan menjadi firman yang hidup itu dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Biarlah Engkau Allah memberkati mereka. Pekerjaan usaha mereka Engkau berkati. Rencana demi rencana dalam kehidupan mereka diberkati Tuhan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu. Jikalau hari ini ada sakit penyakit dalam tubuh mereka, Engkau pulihkan. Engkau berkuasa atas hidup mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Jikalau ada jemaat Tuhan yang merindukan anak, yang ingin pasangan Tuhan Yesus, yang seiman dan ikut rencana Tuhan, Tuhan Yesus sediakan. Tuhan memberkati apapun kerinduan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ajari kami tunduk dan taat di hadapan Tuhan. Biarlah kami Tuhan tidak jauh daripada Engkau. Kami tetap menikmati hari-hari kami dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Terima berkat yang daripada Tuhan. Cinta kasih Allah, penyertaan Allah memberkati setiap engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Dari berkat-berkat baru Tuhan melimpah atas hidupmu di sepanjang hari. Diberkati Tuhan. Kekuatan, kesehatan, berkat melimpah atas kehidupanmu. Engkau diberkati Tuhan, keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, usahamu, apapun itu dalam kehidupanmu, diberkati Tuhan Yesus. Mari terimalah berkat ini. Hari ini, esok sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput orang yang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Mari salam kanan kirinya dengan sukacita, senyuman yang manis. Amin.